Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Pastinya semoga sehat terus ya. Apalagi di masa pandemi ini orang-orang lagi sering banget buka yang namanya media sosial. Nah, pastinya teman-teman di sini main Instagram dong. Kayaknya hampir semua orang di sini tuh orang Indonesia tuh pasti main Instagram gitu. Apalagi Instagram udah kayak kebutuhan gitu. Nah, cuma beberapa waktu belakangan ini Instagram lagi ramai ramai lagi nih sama salah satu fiturnya, yakni fitur stiker Add Yours. Nah, apa sih stiker Add Yours ini? Mungkin kalian udah pernah nyoba atau tahu nih soal stiker yang lagi rame di omongin ini. Nah, kenapa sih stiker ini bisa jadi ramai diperbincangkan? Soalnya stiker ini memicu orang buat oversharing. Nah, tapi apa sih yang namanya oversharing? Kita bakal ngebahas di sini. Jadi, kalau misalnya kamu aware sama digital privacy atau mau belajar mengenai digital privacy, lanjut nonton video ini ya. Di sini saya tidak sendiri, ada saya Lisa, lalu ada Agung Praja Septian, Suherman, dan juga Muhammad Fikri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang oversharing di media sosial. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan oversharing. Nah, oversharing ini saya jelaskan dulu ya. Oversharing adalah keadaan saat seorang individu pengguna media sosial terlalu sering membagi konten melalui akunnya sehingga mencapai level berlebihan. Mungkin kamu pernah melakukannya atau sering melakukannya atau mungkin teman kamu juga ada yang melakukan oversharing ini gitu. Apa sih dampak dari oversharing ini? Yaitu pengguna menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain media sosial dan mengunggah konten secara berlebihan. Di sisi lain, konten yang terdapat di akun media sosial seringkali membentuk citra diri pemiliknya. Anak-anak menjadi golongan pengguna media sosial yang sering melakukan oversharing nih. Kenapa? Soalnya pengalaman anak-anak masih sedikit dan kebanyakan tidak memahami dampak negatif dari media sosial. Nah, yang baru-baru ini fitur stiker Add Yours di Instagram lagi ramai banget diperbincangkan, soalnya beberapa topik yang diangkat dinilai memuat informasi sensitif. Misalnya pengguna ditantang untuk menyebutkan kota asal, di mana aja pernah tinggal, lalu nama lengkap pasangan atau anak, foto anak, usia, tanggal lahir, dan informasi yang bersifat pribadi lainnya. Nah, topik tersebut kalau misalnya kamu pernah make fitur stiker Add Yours ini, jadi dibuat oleh para pengguna sendiri, lalu kemudian bisa dijawab oleh pengguna lainnya. Jadi bisa aku misalnya nge-share, terus dijawab sama followers aku nih misalnya. Lalu menurut beberapa pengamat keamanan nih, informasi-informasi itu bisa menjadi celah yang bisa dieksploitasi oleh penjahat cyber. Dieksploitasi ini maksudnya dimanfaatkan ya. Lalu Instagram akhirnya mengambil langkah untuk meminimalisasi celah tersebut. Nah, Meta selaku induk Instagram mengatakan bahwa pihaknya akan menghapus stiker Add Yours yang memuat informasi pribadi. Lebih lanjut, perwakilan Meta mengatakan pihaknya tidak memperbolehkan pengguna mengunggah informasi pribadi atau bersifat rahasia, baik tentang diri mereka sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, beberapa informasi kemungkinan masih akan diizinkan untuk diunggah. Misalnya, informasi yang sudah terungkap di artikel berita, pengajuan pengadilan, siaran pers, maupun sumber lainnya gitu. Informasi pribadi yang secara sadar ataupun tidak sadar diunggah pengguna lewat stiker Add Yours beresiko disalahgunakan oleh pelaku. Nah, apa sih resikonya? Pelaku kejahatan bisa menghimpun informasi tersebut, lalu menelusuri informasi lain, kemudian mengolahnya untuk melakukan profiling. Apa sih itu profiling? Profiling itu mengidentifikasi seseorang. Jadi semakin banyak informasi yang diumbar, profiling akan semakin mudah untuk dilakukan. Apabila data seseorang mudah didapat, pelaku kejahatan akan lebih mudah melancarkan aksinya, seperti melakukan penipuan atau pemerasan. Nah, dari situ, dari penjelasan tadi, udah paham ya apa yang dimaksud dengan oversharing ini. Lalu gimana sih dampaknya? Ternyata kalau misalnya kita melakukan oversharing, ternyata dampaknya cukup besar ya dan cukup berbahaya untuk keuntungan atau kerugian kita gitu. Jadi data-data pribadi bisa tersebar dan sebagainya. Mungkin kita bukan
pada dasarnya kita mungkin bukan orang penting, bukan public figure dan sebagainya, tapi ternyata data-data pribadi kita ternyata bisa bermanfaat untuk pelaku kejahatan ini gitu. Nah, tapi hal yang dilakukan Instagram ini menghapus fiturnya mereka gitu, fitur stiker add yours ini, karena penggunanya malah oversharing di media sosial ini. Kalau menurut rekan-rekan saya, rekan-rekan kelompok di sini, gimana nih soal Instagram yang menghapus fitur stiker add yours ini? Mungkin kalian pernah pakai atau semacamnya gitu? Izin berpendapat. Kalau saya sendiri setuju fitur add yours ini untuk dihapus. Karena fitur add yours ini sudah memakan korban. Seperti cuitan Dita Muhtar, temannya menjadi korban penipuan karena si penipu tahu nama panggilan teman dekatnya. Dan si korban baru ingat, ia baru saja ikuti tren add yours ini. Mungkin sekian dari pendapat pribadi saya. Izin berpendapat, mungkin pendapat saya berseberangannya dengan Saudara Agung. Kalau menurut saya tidak setuju fitur add yours ini untuk dihapus, karena menurut saya dengan adanya fitur ini tidak berpengaruh apa-apa gitu. Karena tergantung penggunanya gitu. Kita sebagai pengguna Instagram dapat menggunakan fitur add yours ini untuk have fun ataupun untuk ya senang-senang gitu. Karena dengan adanya fitur add yours ini dapat juga bermanfaat dengan tadinya orang yang tidak tahu apa nama panggilan kita atau apapun itu. Jadi mereka tahu gitu dengan adanya fitur add yours ini, karena yang melihat Snapgram itu, yang melihat SG itu hanya orang-orang yang mengikuti kita, yang follow kita ataupun yang kita follow gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya coba izin menambahkan ya. Jadi menurut saya sih fitur add yours ini tuh mending dihapus aja deh daripada menjadi problem di sosial media seperti yang tadi dikatakan Kang Fikri. Jadi misalnya yang bisa melihat ini tuh cuman yang nge-follow dan juga yang kita follow kan kayak gitu. Tapi banyak juga orang yang media sosialnya itu mereka tidak di privasi gitu, dibuka aja gitu. Seperti yang dikatakan juga dari Kang Agung sendiri ya, tadi kalau bahwa sudah ada korban gitu, bahkan sudah ada korbannya gitu. Dan juga dari Lisa sendiri nyebutin tadi kalau misalnya ini cukup berbahaya karena bisa menghimpun data-data pribadi kita kan, dan ini bisa jadi jembatan untuk penjahat cyber gitu untuk menghimpun apa namanya data sensitif yang kita sebarkan, karena kadang-kadang itu sadar atau tidak sadar kita bisa membagikan data-data pribadi kita. Jadi kadang-kadang tuh masih banyak orang yang belum paham dengan data-data yang mereka bagiin gitu. Jadi kadang-kadang mereka nge-share hal-hal yang sensitif padahal itu jangan di-share. Nah, seperti itu. Oke, jadi dari tiga rekan kelompok ada 2 yang setuju untuk dihapus dan 1 yang tidak setuju, tapi ditambah saya juga untuk tidak setuju, jadi pas ya 2 setuju dan 2 tidak setuju. Nah, karena saya sendiri berpendapat nggak setuju kalau ini dihapus, karena kenapa sih, kan media sosial ini untuk have fun aja kan. Mungkin fiturnya memang tidak mungkin kan Instagram membuat fitur untuk penggunanya malah membahayakan penggunanya sendiri, tapi mungkin dari penggunanya sendiri yang malah tidak bijak menggunakan fitur stiker itu gitu, yang awalnya cuma have fun dan sebagainya, tapi ternyata malah bisa oversharing di media sosial ini gitu. Nah, tapi menurut saya sendiri jauh sebelum fitur stiker add yours ini ada, kita sebenarnya mungkin banyak orang yang udah oversharing gitu. Karena dari fitur Instagram sendiri yang udah ada Insta Story, lalu kita lebih sering misalnya bikin status
tweet dan sebagainya itu kan udah termasuk oversharing juga. Nggak harus ada stiker add yours dulu baru mulai oversharing, enggak, tapi kan oversharing ini udah dimulai sejak sebelum stiker add yours ini ada gitu. Jadi lebih baik sih bukan stikernya yang salah gitu, tapi lebih ke penggunanya. Nah, karena tadi disebut juga anak-anak yang oversharing gitu ya, mungkin memang sih pada dasarnya Indonesia banyak banget pengguna terbanyak Instagram, mungkin ya salah satu negara yang punya penduduk yang banyak, itu pasti yang pakai media sosialnya juga banyak gitu. Tapi mungkin belum sebagian besar orang ini aware sama yang namanya digital privacy, belum paham sama yang namanya privacy di media sosial ini. Nah, mungkin dari rekan-rekan kelompok sendiri ada cara atau tips gitu buat aware sama privacy di media sosial, apalagi yang soal oversharing ini, gimana sih supaya kita sendiri lebih menjaga privasi di media sosial gitu. Baik, izin memberi masukan kepada pengguna media sosial, khususnya pengguna media sosial lebih bijak dalam membagikan foto atau konten di media sosial, terutama untuk anak-anak. Peran orang tua harus sangat penting karena untuk mengawasi anaknya, apalagi di dalam dunia digital. Mungkin sekian yang dari saya. Kalau menurut saya tentang menjaga privasi, ya tergantung si penggunanya sendiri, pengguna Instagramnya. Untuk privasi ya, kalau kita punya akun, ya akun kita itu harus sangat detail ya, terutama dengan dalam pembuatan akunnya gitu. Kita harus menggunakan kata sandi yang unik, yang tidak dapat ditebak oleh orang lain gitu. Karena banyak sekali ya yang kehack Instagramnya atau kena ban atau ya yang kebanyakan kena hack gitu. Karena banyak sekali ya orang-orang yang berniat untuk untuk melakukan kejahatan. Dan agar privasi aman, kita juga sebagai pengguna Instagram harus dapat memilah atau memilih mana yang harus kita gunakan dan mana yang harus kita jauhi gitu. Menurut saya seperti itu. Ingin menambahkan pendapat ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk menjaga tips misalnya biar tidak oversharing dan juga menjaga privasi sendiri sih, yang pertama pastinya kita harus memakai kecerdasan digital ya. Udah pastinya kita harus pintar-pintar memilah seperti yang dikatakan dari teman-teman semua tadi. Yang kedua itu kita harus bisa memilah-milah aplikasi atau fitur-fitur yang sering membagikan data pribadi atau data privasi dari diri kita sendiri, dan juga lebih memperhatiin link-link yang disebarin sama orang-orang. Jadi kita tuh harus lebih hati-hati sih, karena kan kebanyakan tuh link yang di-share itu banyak scam-nya, jadi jangan asal ngeklik gitu. Dan kemudian sih sebenarnya yang lebih penting ya, kita harus lebih aware dengan data-data yang kita share itu, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, gimana penggunanya buat lebih menjaga privasi di media sosial ini, kayak buat nggak oversharing dan sebagainya. Saya juga izin menambahkan ya soal misalnya kita ngefoto KTP gitu, terus kita foto KTP tapi cuma sensor nomor induk KTP-nya gitu. Ternyata nomor induk KTP itu bisa ditebak dan disusun karena dari informasi kayak tanggal lahir, terus dan sebagainya gitu. Itu ternyata bisa dilacak juga kok, meskipun si nick-nya ini nggak ketahuan gitu. Terus nama orang tua kandung ini kan suka dipakai untuk pinjaman online gitu dan sebagainya. Mungkin
yang pernah pakai Shopee Pay Later juga ada pertanyaan nama ibu kandung gitu kan. Itu ternyata bisa dipakai gitu. Jadi nama orang tua juga sangat penting ya untuk di privasi gitu datanya. Nah, jadi untuk para pengguna media sosial sendiri bukan cuma Instagram ya. Jadi untuk lebih memilah-milah informasi yang harus disebarkan atau nggak perlu disebarkan gitu. Karena mungkin kita nge-share sesuatu itu karena pengen bikin orang terkesan, pengen bikin orang kayak tahu kalau kita lagi, wah hidup kita lagi enak nih, hidup kita lagi bahagia, tapi ternyata bisa jadi itu malah senjata yang berbalik buat kita gitu. Karena yang namanya pamer juga bukan hal baik kan ya. Jadi ya untuk para pengguna lebih bijak dan lebih memerhatikan lebih sadar lah, lebih aware soal digital privacy ini, karena digital privacy ini sangat penting, apalagi kalau misalnya sekali data udah kesebar ini susah dihapusnya gitu, susah dihapus, mungkin sempat dihapus tapi udah terlanjur jadi perbincangan orang, udah di screenshot sama orang lain, itu kan kayak Tuhan tutup aibmu tapi pengguna Instagrammu menyebarkan aibmu gitu kan, kayak ya pokoknya untuk sekarang di era digital ini lebih aware sama yang namanya digital privacy. Oke, mungkin dari pendapat kami soal fitur stiker AdWords yang dihapus dan juga cara untuk cara untuk lebih aware sama privasi dan tidak oversharing di media sosial ini. Mungkin dari teman-teman sendiri yang sedang menonton ada pendapat yang lainnya, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Nah, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian tetap bijak untuk menggunakan media sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.